Bapak Uskup, para Romo, para suster, bruder, frater, dan seluruh umat yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Berjumpa dengan Romo Istoto di pagi ini, kita bersama-sama akan mengawali hari dengan merenungkan sabda Tuhan yang memuat sabda keutamaan. Hari ini hari Rabu Prapaskah yang keempat, tanggal 16 Maret 2021. Sabda yang kita renungkan diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Cukup panjang bacaannya, tetapi isinya amat jelas. Settingnya terjadi di pintu gerbang domba di Bait Allah. Di situ ada serambi dan di situ ada kolam. Kolam itu namanya Bethesda. Tempat di mana orang itu mengalami kesembuhan dari air kolam itu. Ada banyak orang yang timpang, buta, bisu berbaring di situ. Nanti kalau airnya itu meluap, maka mereka berebutan untuk mencebur ke kolam itu dan mengalami penyembuhan. Berikutnya di situ ada seorang yang sudah 38 tahun berbaring di situ. Dan ia tidak pernah bisa mencebur ke kolam karena tidak ada orang yang membantunya. Tuhan yang melihat tergerak hatinya. Maka Tuhan kemudian bersabda, "Apakah engkau mau sembuh?" Dan orang itu menjawab, "Saya mau Tuhan, tapi tidak ada orang yang membantu saya turun ke sana." Dan seketika itu Tuhan menyembuhkan orang itu. Tidak lazim Tuhan itu berinisiatif menyembuhkan orang. Biasanya dia diminta dan kemudian dia melakukan penyembuhan. Tetapi untuk orang ini Tuhan melihat dengan belas kasihan, maka Tuhan memberikan penyembuhan. Peristiwa yang terakhir adalah ternyata pada hari itu adalah hari Sabat yang oleh orang-orang Yahudi tidak dimungkinkan dan dibolehkan untuk menyembuhkan orang. Maka bagi orang Yahudi, Yesus melanggar aturan Sabat. Tetapi kita tahu bahwa bagi Tuhan tiada hari bagi beliau untuk memberikan kebaikan kepada sesama, apalagi yang sedang menderita. Maka setelah orang yang tadi sakit dan beribadah di Bait Allah, Tuhan memberi pesan agar jangan bercerita kepada siapa-siapa. Tetapi banyak orang yang mendengarnya dan berusaha untuk mencari Yesus, untuk menganiaya dan membunuhnya. Bapak Ibu, para saudaraku yang terkasih, peristiwa ini bisa kita renungkan dari sisi ini agar kita bisa melanjutkan usaha tobat kita. Pertama, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita senantiasa harus berbuat baik, jangan terbatasi oleh aturan, jangan terbatasi oleh sebuah perintah yang kalau itu bertentangan dengan rasa perasaan dan hati nurani manusia. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi kita untuk berbuat baik. Itulah pesan utama dari sabda ini. Yang kedua, orang yang sudah 38 tahun sakit ini tentu sudah tidak punya harapan. Tidak ada orang yang bisa membawanya dia ke kolam. Tetapi karena kesetiaannya tetap di tempat itu, akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan. Yang intinya adalah bahwa Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berserah kepada Tuhan dan setia untuk mengharapkan rahmat-Nya. Dan Tuhan datang tepat pada waktunya. Kesetiaan berbuah dengan berkah yang melimpah. Pada akhirnya kita diingatkan agar kita tidak memiliki sikap seperti orang-orang Farisi yang memegang teguh aturan-aturan Sabat, tetapi ia tidak menggunakan hati nuraninya untuk menjalani kehidupan. Masa Prapaskah adalah masa olah rohani. Mari kita mengolah rohani kita agar hati kita sungguh dicerahkan dan mengarah kepada Tuhan, sehingga setiap perkataan perbuatan kita selalu berbuah kebaikan. Pada akhirnya saya Romo Istoto Raharjo dari Komisi
Kata ketik kefikipan kedua mengucapkan selamat pagi, selamat mengawali aktivitas, selamat melanjutkan usaha taubat kita, dan berkah dalam.